Hidup ini sekarang adalah peperangan roh. Di mana pikiran dan perasaan itu adalah bagian dari peperangan roh. The battlefield of our life is in our mind. Jadi kita kalah gara-gara kita punya pikiran tidak ditawan di bawah pikiran Kristus. Firman Tuhan praktekkan. Ketika kita tawan di bawah pikiran Kristus, maka protokol kita akan komplit. Bukan protokol yang dibuat oleh manusia, tapi protokol Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam, hanya ada di dalam aku. Aku tadi siapa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi komplit, jasmaninya selamat, rohaninya Yang selamat. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, kenapa orang banyak yang masih panik, takut? Karena tidak paham. Tidak punya pengetahuan. Tentang apa? Karena kita adalah makhluk roh, Tuhan itu roh. Jadi di situ ada kemerdekaan. Lanjut. Nanti saya akan sampaikan kenapa kita tidak ini. Hasilnya, jadi apabila Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu akan benar merdeka. Pertanyaannya, tanyalah kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah merdeka atau tidak. Kita hidup bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kelompok. Misalnya ini di GBI RIM misalnya. Tidak ada, GBI RIM tidak akan bisa menyelamatkan kita di surga. Kita pribadi dengan pribadi kepada Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan dengan Tuhan. Jadi janganlah kita hidup karena apa kata kelompok. Hiduplah karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Amin. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Kenapa saya harus berani sampaikan kayak gini? Kayaknya Tuhan suruh saya gregetan banget dari tadi saya ini. Waduh, saya lihat pemain band. Wah, nyanyi gini-gini. Fisiknya aja, rohnya enggak. Badan gede, casingnya doang. Nyalinya tempe. Anak-anak Tuhan enggak punya nyali tempe. Prajurit Kristus itu, dia tunduk sama Kristus. Dia tunduk sama komandannya. Ya. Jangan barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Jadi jangan kita dipejajah oleh mindset kita. Belum ditodong sama senjata. Ya. Saya beranikan diri mengatakan bahwa ini adalah permainan imajinasi. Apapun boleh ada, tetapi kalau kita tetap firm, kita tidak akan tertindas. Jangan Bapak Ibu selalu melakukan ini dengan latah. Tetapi tidak punya pemahaman yang firm. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah proses menuju kepada akhir zaman. Ya, nanti saya bukakan. Saya ambil resiko hal seperti ini, kenapa? Karena kita tidak bisa diamkan. Hal-hal ini terjadi. Ya. Silakan yang mau ini, kenapa? Saat ini adalah saat kita dilatih untuk menentukan siapa yang akan kita pilih. Yesuskah sebagai komandan kita? Atau Raja Dunia yang kita pilih? Saat ini adalah saat penapisan. Terlihat mana yang hitam, mana yang putih. Mana yang setengah-setengah. Ketika zaman, masa masih nyaman, masih tenang, semuanya indah. Semuanya kelihatannya rohani. Apalagi kalau ke gereja. Tetapi begitu keluar, semua kembali kepada habitatnya. Bukan salah Bapak Ibu. Saya juga mengalami. Bukan salah saya juga. Kita ada dalam program yang dilakukan sejak kita umur 7 tahun. Bahkan kita terima program itu dari orang tua kita juga yang menerima sistem yang diprogram tadi. Sekarang kita lihat, apa yang membuat kita tidak merdeka? Yaitu dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Kenapa bilang tubuhmu? Ya karena casing tadi kita ini. Tubuh fana, berarti tubuh kita yang akan dihancurkan. Iblis hanya bisa menghancurkan dua, tubuh dan jiwa, roh nggak bisa. Roh punya Tuhan, makanya Tuhan cemburu kalau kita
hidup di rumah Tuhan, hidupnya dari Tuhan, tetapi bayar kosnya, bayar biayanya ke iblis. Tuhan yang menghidupkan kita, kok kita bayarnya ke sana. Ya. Kita harus bayar kembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai rasa ucapan syukur dan untuk menyenangkannya selama masih ada kesempatan. Kenapa seperti itu? Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, di ayat Roma 6 ayat 12, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginannya ini ada dua. Dia main lewat tubuh, dia main lewat jiwa. Jiwa itu pikiran. Waduh, lewat pikiran. Kalau senang, badan sehat. Badan kuat. Begitu ketakutan, badannya lemah. Dan roh ketakutan bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu dari iblis. Udah pasti. Sejarahnya udah tahu kan kapan roh ketakutan muncul? Ketika Hawa dan Adam melanggar perjanjian pertama dengan Tuhan. Begitu itu langsung ketakutan muncul. Di situ sejarahnya kenapa manusia takut. Jadi kalau sekarang kita melakukan apa yang sekarang terlihat di depan saya karena takut, nggak ada gunanya. Bapak Ibu semua menggunakan itu. Karena yang mematikan bukan yang itunya, tetapi ketakutan kita yang mematikan. Karena akan timbul reaksi kimia di dalam tubuh kita yang akan meracuni sel-sel tubuh kita dan akhirnya kita mati. Berproses, akan sangat cepat. Sangat cepat. Sangat cepat. Ya. Bapak Ibu menyedot CO2 sendiri. CO2 itu racun. Dan akhirnya melemahkan. Jadi kalau mau pakai silahkan pakai, tetapi jangan karena latah dan karena ketakutan. Karena Bapak Ibu sembunyi di ruang di lemari besi atau pakai baju robot sekalipun nggak ada gunanya. Ayo kita buktikan, tetap kalau ketakutan itu ada. Karena yang Bapak lawan ini adalah roh ketakutan. Roh ketakutan yang sedang disebarkan oleh dia. Belum diancam mau dibunuh. Sudah gelepek-gelepek. Bagaimana kalau datang nanti pasukan utamanya? Tidak akan lama lagi datang pasukan utama. Udah pasti nyerah. Iris kuping saya kalau kita tidak nyerah. Kalau tidak kita persiapkan iman kita dari sekarang, mental kita dari sekarang. Kita akan masuk ke dalam sistem atau jebakan yang akan dia lakukan. Ini penyebabnya. Apa penyebabnya? 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu kenapa? Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah diselamatkan di atas kayu salib. Tetapi dia tidak berhenti. Karena dia duluan yang diusir. Dia berdendam. Dia tetap berusaha. Bumi ini dikuasai oleh si jahat. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dan dia akan balas dendam. Karena apa? Karena dia cemburu sama kita. Dia dulu yang di ini, baru dia. Makanya dia cemburu, dia balas dendam. Saat ini dia sedang mempercepat balas dendamnya dengan berbagai macam cara dan di seluruh aspek kehidupan tidak ada satupun yang lolos. Semuanya sudah dikuasai. Jadi kalau kita membiarkan diri kita dikuasai. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu sekarang begini kan sudah dikuasai oleh pikiran. Saya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena satu, apa penyebabnya? Karena kita kurang pengetahuan. Apa jebakannya? Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini rahasianya. Apa ilah zaman ini? Wah itulah. Ini pakai gini kan ilah zaman ini yang nyuruh. Karena sistem yang dibangun. Yang membuat kita, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di sini rahasianya. Pertanyaannya, apakah kita sudah dibutakan oleh ilah zaman ini?
Kalau kita tidak buta, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah buta, kita nggak tahu kemana kita dibawa. Dan saat ini, saat kita sedang dipaksa untuk refocusing, supaya gagal fokus. Refocusing kemana? Ke arah yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Ada lagu waktu kita sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Coba kita lihat sekarang, jalan yang lebar pasti banyak yang sama. Konsepnya mereka selalu bikin sama. Yang sama itu belum tentu, yang banyak itu belum tentu benar. Taruhan sama saya. Karena apa? Karena si iblis tidak mau sedikit, maunya banyak. Kalau perlu semuanya, termasuk Pak Gembala, bawa semua. Gak mau Bu, Ibu ya, yang belakang Ibu ya. Gak mau. Kalau perlu semuanya, jadi yang banyak belum tentu benar. Tetapi walaupun kita sendiri dalam kebenaran, jalan terus, Tuhan yang bela. Amin. Bangkitkan semangat, jangan kita menularkan ketakutan. Bangkitkan roh keberanian. Lah kalau Bapak Ibu takut gimana anak-anaknya? Hancur generasi bangsa. Malu Tuhan Yesus. Buat apa bilang haleluya, salam. Tapi kita sendiri penakut. Ketika Bapak Ibu takut, anak-anaknya, tetangganya akan ketularan semua. Karena vibrasi ketakutan, roh ketakutan ini menular. Tetapi roh keberanian juga menular. Ini yang saya sampaikan, ini yang saya tularkan, roh keberanian. Hidup dan matiku ditanggung oleh Tuhan. Ketika kita menyampaikan itu, Tuhan sendiri yang bela. Bukan mau saya menyampaikan hal-hal ini. Begitu kuat dorongannya. Siapalah saya? Tetapi sejak tahun 2018 Tuhan menyampaikan hal-hal ini dan saya mulai terus di buku. Dan begitu hal ini kejadian, saya sendiri kaget. Kok begitu cepat? 2019 saya sudah terbitkan buku. Dan itu dari 2018. Waktu saya ke Israel, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Ramzi. Saya diskusi banyak dan saya tahu banyak tentang dunia ini. Dibukakan banyak hal. Dan apa yang sedang terjadi sekarang pun sudah ada dalam nubuatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa rencana Lucifer. Tuhan tahu apa rencana iblis terhadap dunia ini. Dan dunia ini ingin kita dikembalikan ke Mesir. Dulu Tuhan bebaskan kita dari perbudakan di Mesir. Menuju ke tanah perjanjian. Sekarang kita mau digiring lagi balik ke Mesir. Apa yang saya lihat di depan adalah persiapan supaya kita tidak merasa ada sesuatu yang ganjil ketika kita dikembalikan ke Mesir. Amin. Semoga paham. Ya. Ini semua adalah cara untuk menjajah. Cara untuk memperbudak kita. Saya beranikan bicara di sini karena di sini adalah rumah Tuhan. Kalau di luar, saya tentunya harus minta hikmat dari Tuhan. Kalau di rumah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan harus disampaikan. Ya, jangan juga para hamba Tuhan karena ini hanya menjaga segala macam, tapi tidak menyampaikan kebenaran. Kebenaran tetap harus disampaikan. Walaupun langit harus runtuh, kebenaran harus kita sampaikan. Apa penyebabnya? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kita sendiri yang mulai menolak. Kenapa? Memang keselamatan sudah disampaikan, tetapi proses demi proses banyak yang tidak mau mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi bukan salah Bapak Ibu juga. Ternyata apa? Sistem di dunia ini, Tuhan kasih tahu sama saya. Sejak dulu kita sudah dibuat untuk refocusing, untuk tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Lewat apa? Sekolah dari mulai SD. Apa yang diajarin? Semua yang diajarin masalah intelektual. Padahal tadi, yang kita perlukan adalah sebenarnya spiritual. Karena apa? Kita ini makhluk roh, bukan makhluk jasmania. Orang yang sayang sama jasmania, dia akan kehilangan nyawanya. Pasti. Firman Tuhan ada kok. Ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Berarti keturunan-keturunannya
juga dilupakan. Nah, berarti yang dari dulu sudah mulai melupakan pengajaran Allah. Makanya keturunannya mulai mudah untuk dijerat, mudah untuk dimanipulasi. Lanjut. Apa yang terjadi sekarang? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan free will kepada kita untuk memilih. You mau memilih saya sebagai komandan atau memilih dunia sebagai komandan kita. Tetapi kalau kita sadar dengan bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, kita berasal dari Allah. Sangat tidak fair kalau kita tidak menyembah, menjadikan Tuhan sebagai komandan kita. Betul? Betul ya Bu ya? Amin. Amin. Harus punya roh keberanian, harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Waktunya sudah singkat. Perintah Tuhan, amanat Tuhan di dalam Matius 28. Jadikanlah seluruh suku bangsa menjadi muridku. Kapan kita menjadikan suku bangsa kalau kita sekarang posisi kayak gini? Kita yang sudah kalah set. Justru dia yang sedang menjala kita semua. Lewat apa? Lewat teknologi. Yang sekarang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Itulah teknologi yang dipakai oleh dia. Dia yang tadi. Untuk menjala kita. Seluruh dunia. Kalau ada yang mengatakan, oh ini kan bisa buat menyampaikan firman. Betul, tetapi kita sudah kalah start. Dia udah dari dulu menjala kita. Makanya di situ kan ada internet, ya kan? Ada network, cellphone itu, cellular phone itu apa? Ternyata apa? Telepon ini, khususnya yang ada di ruang internetnya, dia merusak sel-sel Bapak Ibu sekalian. Saya bisa buktikan. Ya, merusak sel, begitu dipegang hancur badan. Nah, itu yang pelan-pelan membuat sel-sel tubuh kita menjadi blow on. Sudah sulit untuk memahami kebenaran. Dan ternyata dari awal teknologi ini disiapkan oleh si pembuatnya dengan motivasi yang jahat. Untuk menguasai hidup kita, mendapatkan data kita, dan memakan uang kita. Disedot semua kayak vampire, nggak disisain buat kita. Sekarang orang stres semua. Bagaimana? Bapak Ibu jangan keasikan makan itu. Kenapa? Dia melihat semua yang dia merekam semua yang kita kerjakan. Jadi kalaupun ada yang pernah itu, segera berhenti untuk asik dengan hal itu. Kecuali firman Tuhan, kecuali untuk menguatkan orang lain. Karena apa? Dia lihat semua apa yang kita lakukan. Dia punya big data. Jadi kita asik kan, satu dengan yang lain gak tahu kita gini. Asik kan. Tetapi dia tahu. Kayak Tuhan mencatat dosa kita. Jadi saya gak terlalu suka dengan yang namanya Zoom, namanya apa, itu merusak, dia punya vibrasi, dia punya gelombang, merusak sel-sel tubuh kita. Kecuali firman yang disampaikan. Kenapa? Karena dihantam dengan roh, karena firman Tuhan itu ada roh. Makanya dia akan merusak. Saya kasihan dengan anak-anak yang itu. Selnya akan rusak. Apa yang mereka mau ambil? Data. Supaya terdata semua fotonya. Setiap anak baru 7 tahun masuk lagi datanya. Dia catat gitu. Pulsa habis juga. Stres juga. Berubah dia bukan jadi anak-anak yang manis yang seperti kita bayangkan. Tidak. Tubuhnya manusia. Tetapi mind controlnya sudah tidak ada pada dia. Makanya gampang perang. Gak mau dikasih tahu. Bahkan nanti tidak mengenal Tuhan. Ya. Apa faktornya? Uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini kita sekarang menyiksa diri kita dengan berbagai duka karena uang. Karena si pengendali dunia, dialah yang pegang sistem keuangan dunia. Di sini, ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Jadi ketakutan Bapak Ibu sekalian, itu diakibatkan karena apa? Rasa-rasanya kalau tidak ada uang kita nggak hidup. Kalau mau dapat uang, kita harus nurut sama ilah zaman. Ilah zaman? Ilah zaman ini. Kok takut? Nah, saya sampaikan. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi saat ini kita berada di dalam era globalisasi, di mana seluruh dunia disatukan sistemnya. Saya mau menyampaikan dulu sebelum ini, bahwa kenapa saya bilang kita dilemahkan sudah sejak awal. Jadi kita digiring untuk memahami hanya masalah intelektual. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang tidak kelihatan, masalah-masalah roh, masalah-masalah spirit, kita kayak orang kepanikan yang tidak jelas. Menggunakan ini, nggak tahu lawannya di mana. Oh, tetapi apa? Mindsetnya yang sudah diracunin. Saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang itu pakai gitu, lawannya di mana? Yang ditakuti di mana? Ayo. Enggak, kita harus tanya sama diri kita supaya kita firm. Saya pakai karena saya memang nggak mau cium bau Bapak. Saya pakai karena saya tidak mau cium asap. Top. Gak apa-apa, silakan pakai, itu kan gaya. Tetapi jangan karena takut. Ini aja yang saya mau pesankan. Tetapi jangan karena takut. Kalau karena takut nggak ada gunanya. Biar sembunyi di sini juga, tiap hari nggak kemana-mana juga nggak ada gunanya. Karena ketakutannya ada di dalam diri. Jadi perkuat pertahanan dalam. Makanya dibilang apa yang keluar itu tampaknya dari dalam. Amin. Berarti yang kayak begini tampaknya dari dalam. Gitu loh. Apa beda Bapak Ibu sama saya? Gak ada bedanya. Makan nasi sama kok, saya cuma makan 2 kali sehari sekarang. Apa bedanya? Yang beda adalah pengetahuan kita. Cuman itu. Dari mana pengetahuan? Dari Tuhan. Kenapa bisa tahu? Tanya Tuhan. Gitu. Jangan tanya manusia. Manusianya udah diprogram untuk bikin kita bego. Bego lah kita. Kalau manusianya ini. Saya sedih, kenapa? Kita merdeka, sedih. Saya sedih kenapa bangsa ini menjadi seperti ini. Kita pikir dulu mau maju. Majunya ke arah yang gak pas. Gak sesuai dengan rencana Tuhan. Saya harus sampaikan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak, Ibu sekalian persiapan untuk menjadi budak. Kita harus pilih. Kita mau jadi budaknya, budak dunia atau menjadi anak-anak kekasihnya Tuhan. Pilih. Ya. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi dia memaksa kita lewat sistem. Jadi sistem edukasi sekolah kita juga dia yang bikin. Dari mulai SD. Kenapa pelajarannya? Wah, dari Senin sampai Selasa sibuk, pulang sekolah suruh bikin PR. Kapan kita memikirkan Tuhan? Gak ada waktu dikasih. Ternyata disengaja. Termasuk ilmuwan-ilmuwan yang dimunculkan, Galileo segala macam, Darwin dan segala macam. Itu adalah cara dia untuk meriset kita punya mindset. Seolah-olah itulah yang menjadi kebenaran. Kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah sekolah formal. Jadi kita dibikin formal. Jadi karena uang menjadi sentral, untuk punya uang, bisa beli makan, you harus sekolah, kerja. Kerjanya disyaratkan yang punya pendidikan formal, betul? Betul nggak? Kalau yang enggak kan enggak boleh masuk sekolah, enggak masuk kerja kan? Paling pegawai-pegawai dia bikin level direndahin kan? Padahal belum tentu yang tidak sekolah tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Betul ya Pak ya? Tidak, belum tentu. Banyak buktinya. Bahkan orang yang cacat pun banyak yang lebih hebat daripada orang yang katanya normal secara fisik. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mana yang normal, mana yang tidak. Semuanya mulia karena Tuhan yang mencipta itumu. Tetapi dunia ini mulai menggiring kita untuk membeda-bedakan. Saya lebih cantik, saya lebih keren, saya lebih kaya, kamu lebih miskin. Itu dunia. Ini caranya dia. Dari mana? Dia bikin number system. Dengan angka. Dengan angka. Bapak 10, saya dapat 5. Tanpa disuruh sombong, Bapak udah tahu bahwa saya punya nilai 10.
lu lebih tinggi dari 5. Tolong dipahami ini. Kalau mau memahami, sungguh-sungguh pahami. Makanya di sini level sel tubuh kita merekam, alam bawah sadar kita merekam. Saya 10, berarti saya lebih hebat dari yang 5. Otomatis itu cara dunia. Kalau saya 5, saya harus rendah diri. Nah, sistem angka inilah yang menjadi persoalan dunia saat ini. Dengan nilai kuantitatif. Di mana kita hidup, belief sistemnya hanya karena angka. Buktinya, dia buatkan sarana. Suruh nabung di bank. Tujuannya apa? Menabung pangkal kaya. Padahal beda dengan caranya Tuhan. Semakin kamu banyak menabur, semakin banyak menuai. Jadi kontradiksi sekali. Nilai kuantitatif dengan nilai kualitatif. Kalau Tuhan itu nilainya kualitatif. Nah, dengan dia membuat sarana sistem uang dengan adanya bank, apa yang disuruh? Suruh nabung kan? Kalau kita sudah nabung, apa yang kita rasa? Kita merasa safe. Kalau sudah merasa safe, mulai jauh dari Tuhan. Wah, Tuhan di gereja, habis pulang gereja, besok gimana lagi nyari duit ya? Gak salah, kita semua udah digiring salah, Pak Pendeta. Udah digiring salah untuk seperti itu. Tetapi kita gak sadari karena memang sudah menjadi keseharian, kebiasaan. Gini ya, konsepnya, pola pikir menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter. Sekarang pun demikian. Pola pikir menghasilkan kebiasaan. Perbuatan. Ya. Apa yang terjadi sekarang kan mulai terjadi perbuatan. Akhirnya menjadi kebiasaan. Dan akhirnya menjadi karakter. Atau menjadi budaya. Ini sedang terjadi kan. Kalau di dunia teknologi itu bilang apa? Reset. Restart. Oh, lagi restart. Lagi di restart. Tapi sayangnya tidak menuju kepada kehendak Tuhan. Ini ada hubungannya dengan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Di mana kita akan dipasang chip. Very soon. Makanya terus saja. Jangan pernah berpikir masalah ini akan dia selesaikan dengan cepat. Tidak. Sepanjang agendanya belum selesai. Dia tidak akan berhenti. Saya kembali lagi ke masalah sekolah. Siapa yang tahu kalau kenapa SD itu harus 6 tahun? Pernah ada yang berpikir? Saya juga enggak. Tuhan kasih tahu saya. Kamu lihat itu. Kenapa sekolah SD kok 6 tahun? Baru terpikir, iya juga ya. Terus kenapa Tuhan? Loh. Bener nih, bener saya enggak pernah, saya tanya-tanya orang enggak ada yang bisa jawab. Beneran. Saya enggak bohong. Jadi lucu kalau Tuhan ngasih dia kasih pertanyaan, ntar dikasih jawaban. Terus sekolah lanjutan berapa? 6 tahun. Itu mah cuman aja, supaya nggak kelihatan gitu. Itu, tipu muslihat. Tipu muslihat kan gitu. Tipu muslihat. Mestinya dilihat, karena ketipu jadi nggak kelihatan. Jelas ya? Nah, ini kayak gini-gini kan tipu muslihat nih. Mestinya Bapak Ibu saya lihat jadi nggak kelihatan gara-gara kena ketipu. Apa yang ketipu? Bukan fisiknya lah, pasti ininya lah. Makanya saya bilang kan dalam firman Tuhan, peperangan roh itu ada di pikiran. Bukan begini-begini, roh gak kelihatan kok. Dia hantam jiwa, jiwa itu ada 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah kehendak si pembuat ini semua, itu motivasinya tidak bagus. Akhirnya kita mau digiring supaya punya pikiran dan perasaan seperti yang motivasi dia gitu loh. Jadi tawanlah pikiran kita di bawah pikiran Kristus supaya pikiran dan perasaan kita mengikuti kehendak Tuhan, amin. Kalau udah amin, ini dong, responnya aminnya kayak apa? Kalau amin masih, amin. Waduh, itu namanya amin virtual, ya kan? Sementara amin itu sumpah loh. Sumpah bahwa saya ikut Tuhan, itu, amin. Nah itu. Nah, nanti lihat terus deh pendidikan. Nanti kalau saya buka di sini, karena ini direkam, itu ada lagi gitu loh. Kuliah yang 6 tahun, coba cari sendiri. Jadi tadi tak, nah ya kan. Nah itu, sedang bermain saat ini. Yang kuliah 6 tahun. Itu dipakai. Kenapa? Kalau manusia hanya dibilangin krisis ekonomi, dia tidak takut.
Kenapa? Yang penting saya masih bisa ketemu sama om saya, yang penting saya masih bisa keluar rumah, santai-santai. Tetapi karena dikasih masalah mati, waduh, karena kita selama ini diajar intelektual tuh nggak bisa mikirin mati. Kayak mitos gitu loh. Nanti gimana ya? Apa iya ya? Padahal Tuhan sudah kasih. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dia putra sulung yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Gak dipercaya juga oleh kita. Duh, gimana ya? Sekarang saya bisa ngomong karena mulai Tuhan bukakan. Dulu juga saya mana ya nih? Dan setelah makin paham, kita makin bisa merasakan bahwa begitu susah untuk masuk kerajaan surga. Kenapa? Kita sudah digiring dari awal untuk punya mindset menjauh dari Tuhan. Jadi sistem ini caranya apa ya? Kita dimasukkan ke dalam suatu lorong yang siap dipancung. Sadar, tidak sadar, mau, tidak mau, disuruh ikut. Selama lu di dunia, gitu lah kira-kira. Tetapi kalau kita tahu, oh di sana ada jurang. Harus berpikir dong. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya harus ngapain? Masa kita tahu jurang di sana terus kita ikutin terus? Tapi itu pilihan. Life is choice. And the choice is in your hand. Jadi kalau kita tahu betul-betul, jangan pernah kehilangan fokus. Ini banyak istilah sekarang nih, refocusing. Apalah, apa. Coba perhatikan kalau yang pegawai negeri, ada refocusing nggak? Mana ada yang pegawai negeri ya? Itu sebenarnya bahasa-bahasanya mereka. Refocusing. Jadi seolah-olah fokusnya tetap cuman apanya. Sedikit dihalus-halusin lah supaya enggak terlalu nampak. Dunia dalam genggaman ketika kita pegang handphone, apa yang terjadi? Kita yang digenggam. Manipulasinya kelihatan sekali. Dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami lebih dalam supaya kita tidak masuk di dalam tipu muslihat tadi. Karena cara iblis cuma satu, tipu muslihat. Gak ada lain. Gak ada lain. Kenapa dia pakai alat ini? Karena apa? Ternyata dia susah juga untuk mengendalikan atau menguasai manusia secara utuh. Karena dia maunya dia bisa kendalikan penuh. Caranya apa dengan teknologi ini? Tidak ada satupun, bahkan orang tua ngasih anaknya juga. Jadi teknologi yang kita pakai ini punya kekuatan roh. Vibrasi, gelombang, atau dia punya kekuatan menghipnotis kita sebenarnya. Ada permainan roh sini, ada ritualnya. Sehingga kita pakai sama seperti gini. Kalau dukun ngerjain orang, itu dari jauh dia pakai apa? Pakai gelombang. Dia nggak ketemu kita, tahu-tahu orang pak. Hamba Tuhan mendoakan itu dia pakai gelombang dari surga untuk mendoakan. Allah bertata di atas puji-pujian. Ketika belum ditumpang tangan, banyak yang sudah sembuh. Kenapa? Ada gelombang dari surga yang menembus semua penyakit-penyakit, sumbatan-sumbatan, energi Bapak Ibu. Karena kan tadinya banyak ada listrik kan di dalam tubuh kita. Tak, peng, sembuh tanpa diiniin. Gitu loh rahasianya. Harus tahu rahasianya. Kalau enggak bingung. Firman Tuhan kalau kita hanya pahami hati yang gembira adalah obat. Itu gimana caranya jadi obat? Apakah karena kita apotik? Enggak. Begitu hati Bapak gembira, karena kita tahu penyertaan Tuhan sempurna, tubuh kita, ya saya kasih tahu, sel-sel tubuh kita akan mengeluarkan hormon endorfin yang menyembuhkan semua penyakit. Serius ini. Tetapi dunia yang kita lewati tidak ngajarin kita supaya apa? Supaya kita selalu dibuat tergantung untuk bolak-balik. Itu ya. Sengaja. Supaya jadi uang. Kita disuruh cari uang. Untuk setor uang. Kita cari uang dari pagi sampai malam. Akhirnya apa? Uang dikeluarkan untuk mengatasi masalah kita. Stres. Gitu loh. Bodoh gak kita? Sadari gak? Bodoh. Kita harus akui bahwa kita bodoh. Ya. Saya nggak sungkan menyampaikan ini. Kita bodoh. Kita pikir kita pintar karena kita punya intelektual. Enggak, kita bodoh. Kita tidak berhikmat. Kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau terhadap diri kita. Itu yang membuat kita sombong. Sebenarnya kita bodoh tapi kita nggak ngerti malah kita sombong. Gitu.
Semakin kita mengerti, semakin kita takut. Terhadap apa? Yang memberikan kita hidup. Tetapi semakin kita nggak ngerti, semakin dikeraskan hatinya. Ayo, Firaun itu pemerintahan kan? Tetapi Tuhan keraskan hati. Bukan dia nggak tahu. Tapi Tuhan keraskan hati, enggak itu juga. Kenapa Yudas sudah 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus, tapi tetap aja dia melakukan itu? Bukan dia tidak tahu kebenaran. He know it, but he change it. Pilihan. Sekarang kita pilih, kita mau jadi kayak Yudas kah? Atau tetap seperti yang berkenan kepada Tuhan. Pilihan di tangan kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Bedanya Tuhan dengan si iblis apa? Kalau Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk bertobat, dia hanya menyampaikan anugerah kasih karunia. Karena dia penuh kasih. Tetapi iblis tidak, paksa. Kenapa? Dia takut sendiri ada di lautan api. Jadi dia mau giring kita dengan sistem. Saya mau kasih tahu rahasianya. Kenapa muncul angka? Ketika angka Bapak Ibu sekalian besar di bank, happy-nya luar biasa. Happy luar biasa, lupa diri, sombong dan segala macam. Betul? Betul nggak? Saya sih iya dulu. Cuman uang saya nggak pernah banyak. Cuma puji Tuhan, tidak pernah habis karena Tuhan selalu memberikan kepada kita. Ketika kita selalu berpikir di jalan Dia. Nah, sekarang begitu dikasih angka kematian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketakutan. Kok lucu imannya karena imannya sama angka sih? Coba nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya saya. Karena saya mau setelah saya pulang, Bapak Ibu berubah. Kalau nggak berubah nggak ada gunanya. Jangan pernah katakanlah aku hianati Tuhan aja, percuma. Karena kalau nggak berubah nggak ada gunanya. Memanfaatkan fasilitas Tuhan baru tidak hidup di dalam Tuhan, nggak fair. Dituntut nanti. Kita harus jadi saksi Kristus. Karena apa? Kenapa kita perlu jadi saksi? Karena Kristus yang akan menjadi saksi pembenar. Bukan karena kita benar kan? Pembenar di hadapan Allah Bapa. Jadi kalau kita tidak menjadi saksi Kristus, contohnya saksi Kristus apa? Menyebarkan ketakutan, itu bukan saksi Kristus. Gitu. Ada ininya, sebelum dia naik tunggu. Nanti kalau ada Roh Kudus berdatang yang memberikan kamu roh keberanian, baru kamu boleh melangkah. Tuhan sudah berikan kepada kita bagi yang memilikinya. Tapi kalau yang belum, pulanglah terus dengan ketakutan. Maaf, saya tidak mau buang-buang waktu. Kenapa? Karena supaya pertemuan kita saat ini bisa merubah Bapak Ibu menjadi saksi Kristus, bukan saksi palsu. Karena sebentar lagi juru selamat palsu akan memunculkan diri kalau anak-anak Tuhan yang tidak menahannya karena tidak sungguh-sungguh meminta melakukan hal-hal yang. Saya mau tanya, berapa banyak kita sudah membawa jiwa kepada Tuhan? Tanya kepada diri kita. Boro-boro jiwa, kita sendiri aja nggak jelas. Loh serius? Nggak ini kita kan, saya kan bicara di sini yang sudah tahu firman Tuhan toh. Ya, Yeremia 1 ayat 5. Sudah sejak dari kandungan ibumu aku mengenalmu. Sebelum engkau ada dalam kandungan ibu, aku sudah mengenalmu. Dan ketika engkau dalam kandungan ibu, aku menguduskan engkau. Catat ini. Dan menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa itu? Nabi bagi bangsa-bangsa? Kita bukan disuruh jadi orang kaya. Kita nggak disuruh fokus kepada uang. Tetapi memberitakan, mendengar firman Tuhan, menyampaikannya, mendengarkan anugerah kasih karunia Tuhan, dan menyampaikannya untuk supaya menyelamatkan orang lain. Karena kita berdosa kalau kita hanya fokus kepada diri kita. Tetapi dunia ini menggiring kita dari makhluk sosial menjadi makhluk individu. Sadar nggak? Sekarang pada sembunyi dan tidak menyelamatkan yang lain-lain. Tuhan marah loh. Dengan segala macam bahasa hikmat yang kita mulai manipulasi. Jangan lupa, iblis sejak awal suka menggunakan ayat firman Tuhan untuk memanipulasi. Hawa pun dimanipulasi, dengan Ayub juga dia pakai, tapi dia sama Tuhan jujur nggak? Jujur.
Dia takut nggak sama Tuhan? Takut. Gitu. Tetapi karena ini termanipulasi, dan niat dia kan tadi. Nah, sekarang kita masuk di mana? Di percepatan untuk menggiring kita masuk ke dalam sana. Kita ada sekarang di era globalisasi. Globalisasi semua sistem disatukan. Nah, tujuan akhirnya apa? Merubah life engineering, merubah fokus kita. Yang kita harusnya kembali kepada Tuhan, fokus kita dialihkan ke kesesatan. Ya, kita dirubah semua dengan segala istilah-istilah yang dimanipulasi. Apalah, nanti kita bicara di belakang layar. Ya, inilah makhluk sosial, disuruh jadi individual, nah, istilahnya tetap pakai sosial. Ya. Itu adalah manipulasi. Ini lagi sedang di reset untuk dirubah semua. Kemudian mereka itu punya program. Program pertama apa? Money. Tadi kan uang lagi kan? Dia tahu. Makanya dia bikin uang menjadi sentral kehidupan. Makanya dalam firman jangan menghamba kepada dua tuan. Mamon dan Tuhan. Dan sikap kita terhadap uang menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang ngejar uang, udahlah. Dia akan sama seperti nanti pada saat pemasangan chip pasti ikut. Ayo taruhan sama saya. Ayo taruhan sama saya. Kalau yang ngejar uang pasti mau pasang chip. Kenapa? Dia merasa rugi sudah pagi, siang, malam mencari uang. Dan ketika dipaksa untuk dipasang di digital, dia pasti pakai. Kenapa? Karena capek dong udah punya uang 1 triliun. Terus gak dipakai. Persiapkan diri kita untuk menghadapi itu. Pilihan ada di tangan kita. Kejar uang terus, bersiap untuk membayar harganya. Saya ngomong bukan maksud nakut-nakutin. Saya harus bicara apa adanya. Kebenaran harus saya sampaikan. Jangan bahasa yang terlalu ini manis-manis. Waktunya sudah sangat singkat. Ini percepatan. Bukan kebetulan saya ditaruh Tuhan di tempat yang memahami ini. Dan bukan kawan-kawan juga yang sama juga memahami ini. Tidak. Yang saya ungkap adalah hal yang dibalik layarnya. Ini namanya hidden agenda, agenda tersembunyi. Sehingga membuat kita tidak menyadari. Gitu. Makanya tadi pas naik lift tadi, wih Pak bagus ya sekarang baju batik bisa ada seragam nama itunya. Bapak itu senyum-senyum, Bapak itu nggak tahu maksud saya. Padahal maksud saya, ngapain Bapak pakai gituan gitu loh. Kenapa? Badannya gede. Tapi sel Bapak hancur. Saya buktikan loh Pak, kalau misalnya itu sel Bapak hancur. Kenapa? Mindsetnya yang kena. Adik juga. Ininya yang kacau. Pasti nggak ini? Itu ya nanti saya praktekkan. Pasti nggak fitrah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini yang bilang refocusing dari fitrahnya manusia, kita mau digiring menjadi tidak fitrah. Badannya manusia, mindsetnya sudah tidak dalam kontrol kita. Kayak robot hidup. Ya kan? Robot hidup kan gitu. Sana. Sini. Ini, itu robot hidup. Kalau Tuhan apa? Pak kesini. Oke, saya ke sana. Enggak, Bapak harus enggak mau, saya bisa milih jalan. Tapi kalau robot hidup, enggak bisa milih. Persiapkan diri untuk menentukan pilihan kita. Waktunya udah singkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2024. Ingat dengan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv, itu tanda sesuatu yang besar akan terjadi. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah,
Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian.
Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.